Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Oke, hari ini masih bersama SCI Media, kita akan belajar tentang lingkaran. Tentu anak-anak semua sudah pernah melihat lingkaran itu seperti apa. Nah, benda-benda di sekitar kita juga ada banyak yang berbentuk lingkaran. Misalnya uang koin, kemudian roda, kemudian ada kue, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah contoh dari benda-benda yang sering kita temui dalam bentuk lingkaran. Oke, kemudian apa sih lingkaran itu dalam matematika? Nah, kalau dalam matematika, lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar. Bangun datar itu dibatasi oleh garis lengkung yang saling menyatu. Jadi, hanya ada sebuah sisi lingkaran, begitu. Nah, biasanya kita akan kesulitan membuat suatu lingkaran. Untuk itu, kita mempunyai alat bantu untuk menggambar lingkaran, yaitu jangka. Nah, jangka lingkaran akan memudahkan kita untuk membuat suatu bangun berbentuk lingkaran. Nah, kalau kalian sudah pernah melihat jangka atau menggunakannya, nah kalian akan dengan mudah membuat lingkaran. Oke, pada lingkaran ada unsur-unsur lingkaran. Oke, yang pertama adalah bangunnya lingkaran. Kemudian di tengah ini ada yang namanya titik pusat. Titik pusat ini adalah poin atau titik di mana jika ditarik garis ke arah manapun, panjang garisnya selalu sama. Nah, jadi setiap garisnya ini panjangnya selalu sama. Nah, garis ini yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Oke, yang ini tadi namanya titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah gambar lingkaran. Oke, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat jari-jari lingkaran itu pada sepeda. Itu jeruji sepedanya. Nah, jeruji sepedanya itu menunjukkan jari-jari lingkaran. Kemudian titik pusatnya itu bagian dimana kalau jari-jari atau jeruji lingkaran menempel. Nah, itu adalah titik pusatnya. Kalau pada sepeda berarti titik pusat roda. Kemudian ada yang namanya diameter. Oke, diameter ini garis yang menghubungkan satu titik pada lingkaran ke titik yang lain melalui titik pusat. Nah, jadi misalnya titik pusat ini O, kemudian ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, AE, garis AE. Nah, seperti ini membacanya, garis AE itu disebut dengan diameter lingkaran. Nah, jadi misalnya kita akan membelah kue menjadi dua. Nah, ini yang dinamakan diameter. Dengan catatan bahwa membelahnya itu sama besar. Nah, itu yang dinamakan diameter. Kita sudah mengenal jari-jari, titik pusat, dan diameter. Kemudian, kalau ini garis yang lengkung ini, oke, kita beri warna lain agar lebih jelas. Nah, jadi
ini adalah, garis ini merupakan busur lingkaran. Busur. Jadi busur itu yang garis lengkung. Jadi ada busur AB, busur BC, busur CD, busur AD juga bisa. Intinya dia adalah titik yang menghubungkan dua titik-titik pada lingkaran. Jadi satu lingkaran, nah ini kan ada sisinya nih, lingkaran kan sisinya begini, melengkung. Kemudian antara misalnya titik ini X dan Y, nah ini merupakan busur. Setelah itu ada lagi, kalau misalnya ini diarsir, nah satu bidang arsir ini namanya juring. Jadi kalau anak-anak pernah membeli dari kue yang besar kemudian dipotong-potong membentuk seperti ini, seperti pizza atau semangka, nah itu namanya juring. Kemudian ada apa lagi? Oke, kemudian ini ada seperti ini, garis ini. Nah, ini yang namanya tali busur. Tali busur. Kalau ini namanya busur, yang lengkung itu namanya busur. Kalau yang lurus menghubungkan jari-jari lingkaran dan membatasinya dengan busurnya, ini namanya tali busur. Nah, kemudian jika tali busur ini bagian yang kecil ini saya arsir, nah ini namanya tembereng. Jadi kan kalau juring kan seperti ini bentuknya. Nah, kemudian mau dihilangkan sisi lengkungnya menjadi segitiga ini. Nah, bagian yang ini namanya tembereng. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada ini. Nah, yang warna ungu ini. Nah, ini kan jarak titik pusat dengan tali busur yang terdekat. Jadi kalau O ke C ini kan jari-jari, O ke D juga jari-jari, otomatis panjangnya kan sama kalau jari-jari. Nah, kalau yang O sampai ke titik busur ini misalnya I, nah misalnya I, ini yang disebut dengan apotema tali busur. Nah, jadi diperjelas di sini garis yang ini. Nah, ini kan jari-jari. Oh ya, jari-jari itu simbolnya R. Kalau diameter itu simbolnya D. Begini. Nah, ini kan R, yang ini juga R. Kemudian yang ini busur, yang ini tali busur. Nah, yang ini namanya apotema. Nah, begitu. Oke. Tetapi karena kita masih sekolah dasar, kita masih kelas 6, kita hanya akan memperdalam bagian jari-jari, titik pusat, diameter. Oh iya, satu lagi, ada yang namanya pi. Pi itu disimbolkan seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan
antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, jadi kalau waktu di kelas sebelumnya kita sudah pernah mengenal keliling dan luas pada bangun datar yang disimbolkan dengan K untuk keliling, maka rumusnya seperti ini. Keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Nah, akan tetapi nanti ketika kita belajar menghitung keliling maupun luas lingkaran, kita akan menggunakan pi. Pi ini nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, seperti ini. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang lingkaran. Untuk lebih memahami lagi tentang unsur-unsur lingkaran, kita akan membahas beberapa soal.